Saya akan baca pada malam hari ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, yaitu yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 20. Kemudian para gembala tadi kembali ke kawanan domba mereka sambil memuliakan dan memuji-muji Allah, karena yang sudah mereka lihat dan dengar semuanya persis seperti yang diberitahukan oleh malaikat itu kepada mereka. Malam ini ayat yang sering kita baca ini adalah ayat yang sangat esensial dan sering dibacakan di dalam perayaan Natal. Baik Natal anak sekolah minggu, baik Natal umum, bahkan Natal di gereja-gereja, bahkan Natal di kantor-kantor, bahkan Natal juga anak muda, bahkan Natal juga di panti asuhan, bahkan Natal juga dimanapun, pasti ayat ini sering dibacakan. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa para gembala-gembala itu, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka tidak berubah. Persis apa yang disampaikan oleh malaikat itu, bahwa nanti kamu akan ketemu anak itu dibarikan di palungan. Dan betul apa yang disampaikan oleh malaikat benar-benar sama, tidak melenceng sana sini. Beda dengan manusia, saudara dikasih oleh Tuhan, manusia bisa berubah seketika, ya, bisa berubah seketika. Tetapi apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada para gembala, walaupun mereka jauh dalam perjalanan, walaupun mereka lelah, mereka rindu, apakah betul yang disampaikan oleh malaikat itu benar-benar terjadi atau tidak? Kita melihat dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Perayaan Natal pada malam hari ini saya sangat percaya adalah supaya kita juga mengerti apa sih namanya esensi dari perayaan Natal itu. Perayaan Natal itu awalnya yang pertama adalah memuliakan Allah. Perayaan Natal itu adalah meninggikan Tuhan. Perayaan Natal itu adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Perayaan Natal itu sebenarnya adalah supaya terjadi perubahan yang total dalam setiap pribadi orang percaya, saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya pada malam hari ini saya memberikan judul khotbah di Natal ini, yaitu esensi Natal membawa perubahan. Amin. Amin. Esensi Natal itu membawa perubahan dalam setiap pribadi kita. Kita harus berubah. Amin. Amin. Kita harus berubah dari yang takut tidak penakut, dari pendosa tidak berdosa. Itu namanya terjadi perubahan. Sebagai anak muda harus terjadi perubahan total dalam setiap pribadi anak muda pada malam hari ini. Amin. Amin. Kalau nggak pernah terjadi perubahan, sia-sialah kita merayakan Natal, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita? Kenapa kita tidak pernah berubah? Kalau dulu seorang pemabuk, dia tidak mabuk lagi. Amin. Kalau dulu tukang memfitnah, dia tidak memfitnah lagi. Kalau dulu tukang menjelekkan orang, tidak menjadi menjelekkan orang. Kalau dulu netizen yang jahat, mulut bocor, sekarang tidak bocor. Kenapa? Karena dia mengerti esensi Natal itu,
bahwa apa yang terjadi akan membawa perubahan di dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Makanya pada malam hari ini, perubahan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya? Yang pertama, hidup dalam kegelapan menjadi hidup dalam terang. Katakan bersama dengan saya hidup dalam terang. Katakan sekali lagi, saya harus hidup dalam terang. Orang yang hidup di dalam kegelapan, nah apa kegelapan itu? Banyak sekali kegelapan. Ada yang bisa tahu kegelapan apa? Banyak. Saya berikan contoh. Kalau dulu dia seorang pemabuk, dia tidak mabuk lagi. Berarti pemabuk itu kan hidup dalam gelap. Kalau dulu tidak menghormati orang tua, berarti ketika dia hidup dalam terang, berarti dia sudah tidak hidup dalam gelap. Ya, kalau dulu dia seorang orang percaya tetapi hidup seks bebas, ketika dia hidup dalam terang, dia tidak melakukan lagi. Kalau dulu dia seorang penipu, karena dia hidup dalam terang, dia tidak menipu lagi. Kenapa? Karena dia sudah hidup di dalam terang. Itulah namanya esensi Natal, membawa perubahan. Jangan kita merayakan Natal tidak ada perubahan dalam diri kita. Kalau dulu seorang anak memberontak, dia hidup dalam kegelapan. Ketika dia hidup dalam terang, dia berhenti sehingga dia tidak memberontak lagi. Amin. Amin. Kalau dulu seorang hidup dalam gelap, tidak disiplin masuk kantor. Ya ini kan, kadang-kadang kita masuk kantor, ada nggak yang kerja? Dia masuk kantor jam 8, dia datang jam 9. Ada nggak seorang karyawan begitu? Banyak kan? Maunya tambah gaji, naik gaji gimana? Tidak mungkin. Kenapa? Dia bilang lu datang aja jam kantor jam 8. Tetapi ketika sudah hidup dalam terang, dia datang mungkin setengah 8, setengah jam sebelumnya. Itu kenapa? Karena dia sudah hidup dalam terang. Nggak ada amin nih. Ya, itu namanya esensi Natal, membawa perubahan dalam dirinya. Hidup dalam gelap. Ketika dia sudah mengerti tentang Natal, dia tidak hidup dalam gelap lagi. Seorang anak muda, kalau dulu malas baca Alkitab, ketika dia hidup di dalam terang, menjadi kesukaan bagi dia membaca Alkitab setiap hari. Amin. Saya mau tanya, baca renungan harian enggak? Puji Tuhan. Benar gak? Harus begitu. Kenapa? Karena sudah hidup di dalam terang. Orang hidup di dalam terang itu, coba ini ada lampu semuanya. Orang yang hidup dalam terang, kesukaannya adalah pasti selalu rindu bertemu dengan Tuhan. Kesukaannya adalah selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan umat Tuhan. Tetapi orang yang hidup di dalam terang, ngapain sih datang ke gereja? Saya mau tanya, ini berapa konser SDK? 3. Ngapain gue datang? SDK, surga di keluarga, ngapain gue datang? Hari inilah, hari ini di tempat ini, nanti habis ongkos saya lah. Saya capek, saya pulang kerja. Apalagi ada yang jauh-jauh di sini ya. Ini ada yang dari Cinere kalau nggak salah, ada dari Depok. Benar ya? Citayam lagi ada. Ya, itu kan. Tetapi karena kita rindu bertemu, karena kita sudah hidup dalam terang, apapun dia, apapun resikonya, kita berkata, saya rindu bersekutu dengan Tuhan, saya rindu bersekutu
berfoto dengan anak-anak Tuhan. Saya rindu bertemu dengan anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam terang. Saudara dikasih Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mulai hari ini saya percaya nanti 2023 akan lebih banyak lagi SDK. Amin. Bukan di tempat ini, di mana? Contohnya daerah mana terserah. Harus dikembangkan sehingga nanti ibadah hari Minggu kita banyak orang berdatangan. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam terang. Amin. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa sih esensi Natal? Yang kedua adalah beban kita dilepaskan. Katakan bersama dengan saya, beban saya dilepaskan. Itulah esensi Natal yang kedua. Pasti kita memiliki beban masing-masing. Pasti kita memiliki pergumulan masing-masing. Tetapi karena kita mengerti esensi Natal itu, bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, Dia akan memberikan ketenangan bagi kita. Dia datang ke dalam dunia ini, apapun beban kita, apapun pergumulan kita, Dia akan melepaskan kita semuanya. Kenapa? Karena kita bawa ke kakinya, saudara kasih Tuhan. Bawa pergumulanmu hari ini. Saya tidak tahu apa bebanmu hari ini. Mungkin karirmu di kantor, mungkin keuanganmu, mungkin masa depanmu, mungkin juga jodoh gitu kan. Masih jomblo semua? Hah? Masih jomblo? Oh, beban itu akan lepas tahun 2023. Tetapi harus mendaftar dulu 6 bulan loh ya. Beban itu akan lepas tahun 2023. Tetapi kalau masih SMA nanti 2023 saya mau jangan. Lulus S1 dulu paling sedikit. Iya kan? Beban apa? Saya tahu banyak beban. Mungkin beban itu kalau kita rindu membahagiakan orang tua, mungkin belum bisa tercapai hari ini. Jangan takut. Tuhan pasti akan membuka jalan. Di dalam Yesus tidak ada jalan buntu, ingat itu. Di dalam Yesus ada jalan keluarnya. Di dalam Yesus pasti Tuhan buka jalan. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah takut. Gimana beban saya bisa lepas saya? Bagaimana setiap hari banyak beban saya? Berbagi beban saya dari sini. Makanya saya mau katakan, beban kita lepaskan kalau kita ada di dalam Yesus. Kalau kita mengerti tentang Natal. Amin. Amin. Waduh, kenapa sih aminnya ini? Amin. Amin. Oh, baru 8:30 ya. Ya, beban kita akan lepas. Itulah esensi Natal yang kedua. Dia lepaskan. Mungkin ada dokter berkata kepada kita, kamu tidak akan sembuh lagi. Tapi kita berkata, saya sudah dilepaskan. Amin. Mungkin orang berkata, kamu jatuh dalam kemiskinan. Kita berkata, saya sudah dilepaskan dari segala kemiskinan itu. Mungkin orang berkata, masa depan saya mas desu. Apa desu masa depan? Suram. Tidak berlaku bagi saya. Kenapa? Karena saya sudah dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Itu dia. Makanya harus kita bangkit. Di perayaan Natal hari ini, kita harus berkata, saya harus bangkit. Kenapa? Karena saya sudah menerima kelepasan dari Tuhan. Yang kedua, yang ketiga bisa sampaikan kepada kita. Ya. Apa sih esensi Natal yang membawa perubahan bagi kita? Yang ketiga adalah status kita diubahkan. Katakan bersama dengan saya, status saya diubahkan. Esensi Natal bagi kita adalah status kita diubahkan. Dari pendosa diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang tidak menerima hukum.
kutuk dosa itu lagi. Ya. Dari orang terkutuk karena kita sudah dirubahkan sehingga kita lagi tidak menjadi orang yang terkutuk. Kita tidak, kutuk penyakit tidak berlaku bagi kita. Amin. Kutuk kemiskinan tidak berlaku bagi kita. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Kutuk dosa tidak berlaku kepada kita. Kutuk apapun masuk ke neraka tidak berlaku kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, darah Yesus itu sudah menebus kita, bukan dengan darah binatang, tetapi darah Yesus, nyawanya sendiri dia berikan kepada kita untuk melepaskan kita dari situ, yaitu status kita sudah diubahkan. Enak gak kalau status kita sudah diubahkan? Enak banget. Waduh, dari contohnya kalau dia seorang karyawan, statusnya dari apa? Outsourcing ya. Benar ya? Berapa tahun? 1 tahun atau 6 bulan? Hah? Tergantung. Ya. Puji Tuhan saya gak pernah outsourcing. Masa ada pendeta yang outsourcing? Gak enak kalau ada pendeta yang outsourcing. Ya. Ketika itu sudah terjadi, apa yang akan terjadi? Dari outsourcing diterima menjadi karyawan tetap. Coba, baru saya agak tersendat-sendat suara saya sedikit, udah ditaruh air minum. Kalau saya batuk, apalagi yang dikasih? Pasti lebih bagus lagi air minum. Ya, ya, dibeli luar biasa ya. Nah itu dia, jadi dari outsourcing menjadi karyawan tetap, mana lebih enak, outsourcing atau menjadi karyawan tetap? Nah seperti begitu kita, ya, dia sudah melepaskan kita, status kita diubahkan dari status orang lain menjadi status menjadi anak. Kita sudah, status kita adalah sebagai anak sekarang. Status kita sudah menjadi orang yang luar biasa. Makanya hari ini, kalau statusmu sudah dirubah oleh Tuhan, jangan main-main lagi. Amin. Amin. Jangan main-main lagi dalam dosa. Kenapa? Status kita sudah diubahkan yang luar biasa. Betul, status kita sudah diubahkan luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dari, cobalah, mana lebih enak anak tiri dengan anak kandung? Mana enak menjadi anak adopsi, menjadi anak kandung? Lebih enak anak adopsi. Hidup kita dulu, saya akan berikan contoh satu. Ketika seorang gelandangan, dia butek di tengah perjalanan, rambutnya sudah lengket. Ketika dia diangkat oleh seorang pengusaha, rambutnya dicukur, dikasih baju yang bagus. Saya mau tanya, dia diangkat menjadi anak, statusnya beda atau tidak? Beda. Kenapa? Menjadi anak pengusaha. Nah seperti begitu kita. Nah banyak orang percaya seperti begitu. Sudah diangkat oleh Tuhan, sudah Tuhan lepaskan status yang menjadi status yang baru, masih tetap dia kembali seperti yang sama, menjadi gelandangan dalam dosa segala macam. Dia kembali ke situ segala macam. Kita sebagai orang percaya jangan sampai terjadi dalam diri kita seperti begitu. Status saya sudah menjadi anak raja. Amin. Amin. Itu nih. Makanya kalau status muda enak, walaupun contohnya berkata, udah tinggalkan Yesus saja, dia sampai sorry ya. Ya, harus kita ngomong sorry ya. Yesusku luar biasa. Amin. Apapun dia, mungkin dia kalau dia makan, kalau laki-laki dia makan, kelihatan di sini dia makan apa itu, steak contohnya. Apa dia makan keju?
Contohnya kau datang sampai di sini, saking gantengnya gitu ya. Emangnya ada yang begitu ya? Gak ada ya? Bilang sama dia, maaf ya, gantengmu tidak membawa saya ke surga. Betul. Kekayaanmu tidak membawa saya ke surga. Jabatanmu tidak membawa saya ke surga. Mobilmu yang mewah tidak membawa saya ke surga. Yang membawa saya ke surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus tahu dia berasal dari mana? Dari surga. Dia tahu kemana? Dia pergi ke mana? Ke surga. Makanya anak-anak muda, sorry, saya tidak mau tinggalkan Yesus. Amin. Yang amin pasti diberkati Tuhan. Bukan, ini kan Natal, kok disinggung-singgung begitu? Nanti gua akan jomblo sampai Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Dia pasti masuk surga. Ya kan? Lo nggak apa-apa kok. Benar. Kita harus berani berkata begitu. Walaupun jomblo sampai Tuhan Yesus datang, tetapi masuk surga. Daripada tinggalkan Yesus dilempar ke neraka, saya berkata, asik lo di sini lo. Kalau di surga kan nggak enak. Kalau di neraka kan bidadari yang jemput. Makan itu bidadari. 7 bidadari, 72 bidadari. Ya, itu dia. Makanya status kita sudah dirubahkan. Saya bersyukur kalau hidup saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Yang bisa merubah itu adalah lewat kuasa Roh Kudus. Amin. Makanya pada malam hari ini, bukalah hatimu kepada Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi orang yang luar biasa. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita, apa saja sih esensi Natal yang membawa perubahan? Katakan bersama dengan saya menjadi orang yang luar biasa. Amin. Luar biasa loh kalau kita bisa menyaksikan Tuhan. Benar kan? Luar biasa loh kalau kita membawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Luar biasa loh kalau kita bisa kirimkan renungan harian. Contohnya ke grup. Grup berapa sekarang? 200 orang. WA. Grup WA. Bisa kita kirim berapa? Taruhlah 300 ya. Dalam 1 detik renungan harian yang kita kirim sudah 300 orang yang baca. Ya kan? Benar. Kita menjadi orang luar biasa loh. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan kalian adalah orang luar biasa pada malam hari. Kenapa saya katakan itu? Karena saya tahu kalian ini bukan pengangguran semuanya. Benar kan? Ya kan? Ya, atau pengacara. Pengangguran banyak acara. Ya kan? Ya kan? Jadi bukan orang luar biasa. Saya mau katakan kalian adalah orang luar biasa kalau menghormati orang tuamu. Karena sesuai dengan firman Tuhan itu. Kalian orang luar biasa loh kalau hidup dalam kekudusan. Kalian orang luar biasa loh kalau benar-benar mempraktikkan firman Tuhan dalam hidupmu. Kalian orang luar biasa loh kalau menjadi terang di kantormu. Itulah esensi Natal. Karena membawa terang ke dalam dunia ini. Itu esensi Natal, saudara kasih Tuhan. Luar biasa kita. Luar biasa loh kalau kita menjadi teladan di kantor. Iya kan? Coba orang Kristen itu kalau dia datang selalu damai aja, ngomongnya adem. Kalau dia ngomong, udahlah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal kita sudah sakiti dia loh, kita sudah curangi dia loh, kita sudah laporkan dia sama bos kita loh. Tapi kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saya mau katakan kita luar biasa enggak? Luar biasa, luar biasa. Luar biasa itu. Saya berkata, kenapa dia ya? Padahal sudah 1 tahun lu gak curangi dia.
Sudah 1 tahun lo gua ceritakan dia sama manajer lo, sama HRD. Sudah ini gua begitu juga lo. Bahkan kadang-kadang gua rusakin lo laptopnya. Tetapi dia nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu saya mau katakan, itu adalah esensi Natal yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Mulai hari ini harus kita mengerti esensi Natal itu, bahwa saya menjadi orang luar biasa dalam segala hal. Amin. Amin. Luar biasa loh, kalau tidak pacaran dengan yang tidak seiman. Kalau orang Kristen kan sedikit. Lu aja yang gak mau karena banyak pilihan. Iya, kan orang Kristen kan di kota besar kan sedikit. Makanya kemarin kan waktu di mana ada Natal itu, sebegini orang Kristen masih sebanyak begini, hampir 100.000. Tapi kok masih pacaran orang yang tidak mengenal Tuhan. Katanya nggak ada orang Kristen katanya. Saya bilang lu aja yang gila tuh. Iya kan? Benar juga gitu kan? Makanya hari ini jadilah orang yang luar biasa. Amin. Dalam segala hal. Dalam perkataan. Makanya saya senang sekali memberikan contoh namanya Timotius. Diperkirakan umurnya pada waktu 80 atau 21 tahun. Tapi kata Paulus kepadanya, hendaklah engkau menjadi teladan dalam perkataan. Teladan ini dipakai adalah tupos, bukan tepos ya. Kadang-kadang gitu. Tupos itu adalah pola. Seorang desainer, dia membuat pola dulu sebelum dia jahit baju kita. Dia bikin pola. Kenapa? Harus sesuai dengan postur tubuh kita. Kalau enggak, nanti jelek hasilnya. Nah, itu sebenarnya yang luar biasa. Orang Kristen harus begitu. Berarti kita, orang lain mengikuti pola hidup kita. Kalau kita menjadi luar biasa dalam segala hal. Amin. Dimanapun Tuhan tempatkan kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Itu bagi saya adalah orang luar biasa. Amin. Orang yang luar biasa bagi saya adalah kalau dia taat beribadah. Orang yang luar biasa bagi saya adalah kalau dia melakukan firman Tuhan. Orang yang luar biasa bagi saya adalah kalau dia ada namanya pendudukan diri. Orang yang luar biasa bagi saya adalah kalau dia berani membawa jiwa bagi Tuhan. Orang yang luar biasa bagi saya adalah kalau hidupnya selalu berdampak bagi banyak orang. Itu saya mau katakan adalah orang yang luar biasa. Tapi bukan orang luar biasa bagi saya kalau dia menyakiti orang tuanya. Bukan orang luar biasa bagi saya kalau dia korupsi di kantor. Bukan orang luar biasa bagi saya. Itu namanya apa itu, tukang garong atau kunci garong ya. Bukan orang luar biasa bagi saya kalau dia tidak hidup dalam ketaatan. Tapi saya melihat di sini banyak orang-orang yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Banyak sekali. Yosua, Kaleb menjadi orang luar biasa. Amin. Musa menjadi orang luar biasa. Yusuf menjadi orang luar biasa. Petu menjadi orang luar biasa. Enggak ada yang tahu Petu? Dia takut makan ayam, Petrus. Enggak berani dia melihat ayam. Kalau dia lihat ayam ketakutannya. Kenapa? Kalau ayam itu berkokok 3 kali. Kasihan Petrus. Tetapi Yudas bukan orang yang luar biasa. Kenapa? Dia menjadi pengkhianat. Saya percaya di antara kita tidak ada pengkhianat. Amin. Kalau menjadi luar biasa, tidak ada yang menjadi pengkhianat. Amin. Tapi di antara kita adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi pada malam hari ini
kita sebagai orang yang sudah mengalami perubahan, mari kita tetap lakukan dan kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah esensi Natal. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Angkat pujian bersama, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.